Halo para penumpang dimanapun kalian berasal. Sudah minuman Timo sebelum berangkat? Oke, lanjut. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan teror sosok hantu yang merasuki pikiran anak-anak lewat film pembunuhan yang mereka tonton. Dikisahkan keluarga Ellison Oswald yang baru saja pindah ke sebuah rumah baru dan menemukan serangkaian rekaman film jadul yang menggambarkan beberapa pembunuhan mengerikan. Saat Ellison menggali lebih jauh misteri di balik video tersebut, tanpa dia sadari, dia menjadikan keluarganya target berikutnya dari iblis mematikan itu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah Sinister. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rekaman film jadul yang menunjukkan sebuah keluarga terdiri dari 4 orang berdiri di bawah sebuah pohon. Sementara kepala mereka ditutupi kain dan diikat tali melingkari leher mereka. Seseorang yang tidak terlihat menggergaji sepotong dahan pohon sebagai sebuah pemberat, dan ketika dahan pohon itu terjatuh, keempat orang tersebut tergantung dan mati. Beberapa bulan kemudian, Ellison Oswald, seorang penulis kasus-kasus kriminalitas yang sedang kehilangan pamornya, berpindah ke rumah tersebut dengan istrinya, yaitu Tracy, dan kedua anak mereka, yaitu Ashley yang berumur 7 tahun dan Trevor yang berumur 12 tahun. Beberapa saat kemudian, kepala sheriff datang dan memperingatkan Ellison tentang rumah itu, tetapi diabaikan olehnya. Sebenarnya Ellison sudah tahu bahwa rumah baru mereka adalah bekas TKP. Dia bermaksud untuk menggunakan pembunuhan ini sebagai dasar untuk buku barunya, dan dia berharap penelitiannya bisa mengungkapkan nasib anggota keluarga kelima, yaitu si Stephanie, yang berumur 10 tahun yang menghilang setelah keluarganya mati digantung semua. Saat akan meletakkan barang ke loteng, Ellison menemukan sebuah kardus yang berisi sebuah proyektor dan beberapa gulungan film jadul, dan semuanya sudah diberi judul seperti layaknya rekaman keluarga biasa. Ellison menonton film-film tersebut. Ternyata semuanya adalah film yang menunjukkan adegan pembunuhan beberapa keluarga dengan berbagai cara yang berbeda, yaitu keluarga yang ditenggelamkan di kolam renang dengan judul Pool Party tahun 66, keluarga yang dibakar hidup-hidup di dalam mobil dengan judul Barbecue tahun 79, keluarga yang disembelih di atas tempat tidur dengan judul Sleepy Time tahun 98, dan keluarga yang digantung di pohon seperti yang diperlihatkan pada awal film dengan judul Family Hanging Out tahun 2011. Film dengan judul Pool Party sungguh menghantui pikiran Ellison setelah dia melihat seseorang bertopeng menyeramkan yang melihat penenggelaman dari dasar kolam. Akhirnya Ellison menyadari bahwa seseorang bertopeng selalu menyaksikan pembunuhan dari suatu sudut di setiap film, dan juga selalu ada sebuah simbol aneh yang digambar. Setelah memeriksa kardus, ternyata pada tutupnya ada gambar gaya anak-anak yang melukiskan adegan-adegan pembunuhan bersama seseorang bertopeng tadi yang diberi nama Mr. Boogie. Setelah berkonsultasi dengan seorang sheriff, Ellison menemukan fakta bahwa film-film tersebut terjadi di tempat yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda pula, dimulai dari tahun 1960-an. Juga menemukan fakta bahwa beberapa korban sebelum dibunuh ternyata sudah dibius terlebih dahulu, dan seorang anak dari setiap keluarga menghilang setelah setiap pembunuhan. Sheriff itu pun lalu menyarankan Ellison menghubungi seorang profesor di sebuah universitas setempat untuk menafsirkan simbol-simbol yang ada di film tersebut. Dia bernama Profesor Jonas. Dia adalah ahli kejahatan okultisme dan fenomena iblis. Jonas bercerita
bahwa simbol-simbol ini melambangkan seorang dewa pagan Babilonia bernama Bugul, yang tadi Mr. Boogie, yang akan membunuh satu keluarga dan membawa seorang anak mereka ke wilayah kekuasaannya, sehingga jiwanya bisa ia makan. Pada suatu malam, Ellison melihat Mr. Boogie di luar, dan dia keluar menghampirinya sambil membawa tongkat bisbol. Ia lalu menemukan Trevor yang sedang mengalami teror malam lainnya, dan dia membawanya masuk ke rumah. Kemudian ia keluar lagi untuk mengambil pemukul baseball yang ditinggalnya. Namun ada seekor anjing yang besar. Anjing tersebut ketakutan karena melihat anak-anak yang hilang berdiri di belakang Ellison dan pergi. Pada malam berikutnya, Ellison mendengar suara di dalam rumahnya. Kemudian ia mencari sumber suara tersebut. Ternyata ia diganggu oleh anak-anak yang menghilang di film tadi, yang tubuhnya sudah membusuk. Ellison menghampiri kamar anak-anaknya. Setelah Ellison menengok Ashley, Stephanie, si bocah yang hilang, diperlihatkan sudah menggambar pembunuhan keluarganya di tembok kamar Ashley. Pada malam ketiga, Ellison mendengar suara proyektor menyala sendiri pada malam hari di atas loteng. Di sana ia melihat anak-anak yang hilang sedang menonton salah satu film tadi. Secara tiba-tiba, Mr. Boogie muncul di depan wajahnya. Ellison kemudian membawa proyektor dan semua film-filmnya, lalu membakarnya. Istrinya yang baru bangun kemudian menghampirinya di belakang rumah. Ellison lalu berkata kepadanya bahwa mereka harus segera keluar dari rumah ini. Kemudian mereka pergi menuju ke rumah lama mereka. Saat merapikan ruangan kantornya, Ellison mendapat pesan dari Profesor Jonas. Ia mengirimkan hasil pindaian beberapa gambar kuno yang berhubungan dengan Bugul. Setiap gambar sudah dirusak sebagian oleh orang-orang karena mereka percaya bahwa gambar-gambar iblis merupakan gerbang penghubung antara akhirat dengan dunia ini. Saat akan meletakkan barang di atas loteng, Ellison melihat kotak berisi film persis seperti di rumah sebelumnya yang sudah dia bakar, dan menemukan sebuah amplop yang bertuliskan adegan akhir film yang dipotong. Kemudian dia memontase potongan film tersebut. Beberapa saat kemudian, Sheriff menelponnya dan bercerita kepadanya bahwa ia telah menemukan keterhubungan antara setiap peristiwa pembunuhan. Setiap keluarga pernah tinggal di rumah yang pernah terjadinya TKP, dan setiap peristiwa pembunuhan baru terjadi setelah mereka pindah ke rumah yang baru. Dengan kepindahannya di rumahnya yang sekarang ini, Ellison telah membawa keluarganya pada bahaya dan mengantarkan keluarganya ke ambang kematian. Mereka akan menjadi korban berikutnya. Ellison lalu menonton potongan adegan film tadi. Di sini diperlihatkan anak-anak yang hilang dan mengungkapkan bahwa merekalah yang membunuh setiap keluarganya masing-masing. Tampaknya mereka telah dirasuki oleh Bugul. Setelah selesai menonton film tersebut, Ellison sempoyongan dan membaca catatan, "Selamat tidur papa." Sebelum ia pingsan tak sadarkan diri, ternyata kopinya telah diberi obat bius oleh Ashley yang telah dirasuki oleh Bugul. Ellison sekeluarga lalu diikat dan mulut mereka disekap. Kemudian Ashley membunuh dan memotong mereka dengan kapak. Darah mereka dijadikan cat untuk melukis gambar kucing, anjing, dan unicorn di tembok. Ashley lalu menonton film hasil pembunuhannya yang diberi judul Lukisan Rumah tahun 2012. Ashley digendong oleh Bugul dan mereka pun menghilang, dan film pun selesai. Bagaimana teman-teman? Jantung Anda terasa lebih sehat? Nafsu makan bertambah? Hutang di warteg sudah dibayar?
Mama minta cucu. Aduh, ya udahlah. Sekian alur cerita film Sinister dari saya. Semoga kalian mengerti, menikmati, dan terima kasih. Asli panutanku.